Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Rizky Alamsyah dari Pendidikan Olahraga Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan NIM 2019 870095. Saya di sini akan menjelaskan tentang gerakan pembaruan dalam Islam, latar belakang terdiri dari tujuan Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan pemikirannya, Muqaddimah anggaran dasar dan ADART Muhammadiyah, kepribadian Muhammadiyah, dan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Yang pertama, saya di sini akan menjelaskan tentang pembaruan Islam. Pembaruan Islam dalam gerakan dan dipikiran untuk menyesuaikan paham-paham agama Islam dengan perkembangan baru yang muncul akibat pengetahuan dan teknologi modern sekarang. Kedua, latar belakang gerakan pembaruan dalam Islam dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu adanya sifat jumud yang membuat umat Islam berhenti untuk berpikir serta untuk berubah jumud atau stagna. Selama umat Islam masih memiliki sifat jumud dan berhenti untuk berpikir atau berijtihad, maka tidak akan mengalami perkembangan dan kemajuan. Yang kedua, persatuan umat muslim yang mulai pecah. Perpecahan merupakan faktor yang menghambat terjadinya suatu kemajuan, maka perlu diadakan pembaharuan dalam Islam yang berupa memberikan inspirasi kepada semua umat Islam untuk bersatu dan untuk melawan semuanya. Tujuan pembaharuan dalam Islam adalah untuk memperkuat ajaran-ajaran dan prinsip Islam kepada pemeluknya. Pembarui dan kehidupan kembali berbagai prinsip-prinsip dalam Islam yang telah dilalaikan oleh umat muslim. Oleh karena itu, tujuan pembaruan dalam agama Islam tidak hanya mengajukan untuk ke depan dan dengan melawan kebodohan serta kemeralatan, akan tetapi juga untuk memajukan ajaran-ajaran agama Islam. Yang ketiga, tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan dan pemikirannya. Merupakan anak keempat dari 7 orang bersaudara yang keseluruhan bersaudaranya perempuan kecuali adik bungsunya. Ia lahir di daerah istimewa yaitu Yogyakarta, Jawa Tengah pada tanggal 1 Agustus 1868 dan meninggal di kota yang sama pada tanggal 23 Februari 1923. Dengan nama kecilnya adalah Muhammad Darwis. Ia adalah putra dari keluarga Haji Abu Bakar yang merupakan seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta pada masa itu. Dan ibu dari Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah putri dari Haji Ibrahim, juga menjabat penghulu Kesultanan Yogyakarta pada masa itu. Pendiri Muhammadiyah ini termasuk keturunan yang ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, salah seorang yang termuka di antara Wali Songo, yaitu pelopor penyebaran agama Islam di Jawa. Pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan bahwa Islam hendak didekati serta dikaji melalui kacamata modern sesuai dengan panggilan dan tuntunan zaman, bukan secara tradisional. Beliau mengajarkan kitab suci Al-Quran dengan terjemah dan tafsir agar masyarakat tidak hanya pandai membaca ataupun melakukan Quran semata, melainkan dapat memahami makna yang ada di dalamnya. Dengan demikian diharapkan akan dibuahkan amal perbuatan sesuai dengan yang diharapkan Al-Quran sendiri, sehingga Islam hanya merupakan suatu dogma yang mati. Di bidang pendidikan, ia mereformasi sistem pendidikan pesantren zaman itu. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan
mendirikan sekolah-sekolah agama yang memberikan pelajaran pengetahuan umum beserta bahasa Belanda. Bahkan ada juga sekolah Muhammadiyah seperti HIS Med Al-Quran sebaliknya. Beliau pun memasukkan pelajaran agama pada sekolah-sekolah umum. Yang keempat, Muqaddimah Anggaran Dasar dan ADRT Muhammadiyah. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah merupakan doktrin ideologi Muhammadiyah yang memberikan gambaran tentang pandangan Muhammadiyah mengenai kehidupan manusia di muka bumi ini. Termakhluk dalamnya cita-cita ingin diwujudkan Muhammadiyah dan cara-cara yang dipergunakan untuk mewujudkannya. Sebagai sebuah doktrin ideologi, Muqaddimah Anggaran Besar Muhammadiyah menjiwai segala gerak dan usaha Muhammadiyah. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Ilustrasi Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah berdasar dua iuran gerak ini. Muhammadiyah kemudian bergerak menjalan aktivitasnya sehingga dampak dalam masyarakat ciri khas gerakannya. Secara administrasi organisasi kedua landasan dasar tersebut kemudian menjadi inspirasi untuk menyusun dokumen-dokumen dasar yang dibutuhkan sebuah organisasi modern, yaitu berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADRT. Pada awal pendirinya ADRT Muhammadiyah sudah disusun oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan beserta para murid dan sejawatnya. ADRT hanya terdiri dari pasal-pasal dan ayat-ayat sebagai batang tubuh sebelum adanya muqaddimah atau pembuka. Dalam ADRT tersebut hanya termuat hal-hal yang bersifat teknis tentang organisasi Muhammadiyah seperti nama organisasi, lambang, kedudukan, dan lainnya. Selama bertahun-tahun sejak berdirinya para pemimpin dan warga Muhammadiyah secara organisasi sebelum mempunyai dokumen yang memuat prinsip-prinsip, cita-cita, serta pemikiran-pemikiran mendasar dan pendirian organisasi Muhammadiyah. Yang kelima, kepribadian Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah muncul pada waktu Muhammadiyah dipimpin oleh Kolonel Haji M. Yunus Anis periode 1959 sampai 1962. Uraian Kyai Haji Faqih Usman waktu beliau memberikan pelatih di Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta diadakan oleh PP Muhammadiyah. Beliau menjelaskan tentang apa sih itu Muhammadiyah. Dimusyawarahkan bersama setiap PWM yaitu Haji M. Saleh Ibrahim dari Jawa Timur, R. Darsono dari Jawa Tengah, dan Adang Afandi dari Jawa Barat. Kemudian dibawa ke sidang tanwir menjelang Muktamar ke-35 di Jakarta. Setelah KM mengalami perbaikan dari usulan para peserta tanwir sehingga menjadi sempurna, maka pada Muktamar ke-35 kepribadian Muhammadiyah disarankan oleh Kyai Haji Faqih Usman tahun 1962. Pengertian dan fungsi kepribadian MUH. Kepribadian Muhammadiyah adalah rusuhan yang menggambarkan hakikat Muhammadiyah serta apa yang menjadi dasar dan pedoman amal usaha dan pejuang Muhammadiyah serta sifat-sifat yang dimilikinya. Fungsi kepribadian Muhammadiyah adalah sebagai landasan, pedoman, dan pegangan bagi gerakan Muhammadiyah menuju cita-cita terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Yang terakhir, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Dari HM Mujhales Rawi, Bendahara BPH IBM Bekasi, yang mengungkapkan bahwa mantan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah merupakan
rusuhan ideologi Muhammadiyah yang menggambarkan tentang hakikat Muhammadiyah, faham agama menurut Muhammadiyah, dan misi Muhammadiyah adalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.